Nasabah khusus yang selalu jadi incaran di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Mungkin kalian itu belum tahu bahwasanya ada nasabah-nasabah khusus yang selalu jadi incaran DC, dan mungkin salah satunya adalah kalian. Makanya di sini saya mau kasih tahu solusinya dan juga beberapa tipsnya buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya nasabah khusus yang selalu jadi incaran DC. Apakah itu ada? Jawabannya pastinya ada ya teman-teman semuanya. Bahkan setiap daerah, setiap lokasi, setiap nasabah itu bahkan bisa jadi selalu jadi target DC itu sendiri. Kenapa kok bisa seperti itu, Bang? Ya, di sini saya mau bahas dan di sini juga saya kasih tahu alasannya dan ngasih solusi juga buat teman-teman semuanya agar tidak menjadi incaran DC itu sendiri. Oke, di sini saya langsung bahas aja ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu bahwasanya setiap DC itu masuk ke kantornya ataupun di tempat kerjanya selalu ada yang namanya itu briefing, teman-teman. Nah, briefing ini salah satunya menargetkan siapa aja yang mau ditagih hari ini. Nah, itu di list dulu nasabah mana aja nih yang sekiranya berpotensial untuk membayar hutangnya. Itu pasti. Kalau kalian nggak percaya, boleh tanyakan langsung kepada DC-nya itu. Ada nggak sih setiap pagi itu ada briefingan nggak? Entah setiap minggunya, itu pasti ada. Jadi target hari ini tuh siapa aja, target minggu ini itu siapa aja. Nah, itu ada nasabah yang dikhususkan yang selalu diincar. Nah, di sini saya mau bahas. Nah, kenapa kok bisa ada yang namanya nasabah ini jadi incaran DC untuk ditagih? Karena dia itu berpotensial sekali untuk melakukan pembayaran hutang tersebut. Makanya DC itu selalu menekankan dan selalu menargetkan hal itu. Kok bisa, Bang? Bagaimana mereka tahu? Bagaimana para DC itu tahu bahwa nasabah itu yang berpotensial membayar? Satu, dari balasan chat, terus kemudian respon kalian terhadap DC tersebut, lalu kemudian dilihat dari latar belakang kerja kalian dan juga sektor-sektor penghasilan kalian itu dilihat teman-teman semuanya. Nah, apakah semua nasabah jadi incaran DC? Tidak. Karena di sini DC juga paham, dari di sini juga DC itu selalu di briefing bahwasanya oh, nasabah ini nih, nasabah yang responnya cepat, terus kemudian kalau ditelepon diangkat, kalau di WA juga dia dibalas, kemudian nasabah tersebut juga seorang karyawan yang berkemungkinan besar minggu depan ataupun minggu ini dia gajian. Nah, nasabah tersebut pasti bakal diprioritaskan untuk ditagih, untuk selalu dichat, untuk selalu ditelepon, bahkan bisa jadi didatangin rumahnya langsung, teman-teman semuanya, karena dia melihat ada potensi dia itu, oh iya, dia balesin chat, dia juga punya penghasilan, bisa jadi dia itu akan membayar. Nah, dari situlah semuanya itu dikumpulin dulu ya teman-teman semuanya, dan di situ biasanya pagi-pagi katanya, kata DC itu, untuk pembriefingan tersebut mana aja hari ini yang ditagih, jadwal minggu ini itu bahkan diruntutin seperti itu. Nah, di sini saya pengen kasih solusinya juga buat teman-teman semuanya agar tidak jadi incaran DC itu sendiri. Gimana, Bang, caranya? Ada beberapa cara yang harus bisa kalian lakukan. Pertama, jangan pernah merespon chat DC, apalagi kalian itu sudah diancam, udah diteror, udah mau ditakut-takutin dan yang lain sebagainya. Apalagi kasusnya kalau mau didatangin rumahnya. Pokoknya jangan pernah membalas chat ataupun mengangkat telepon dari DC itu sendiri, karena DC menganggap ketika kalian itu meresponnya terus kemudian mengangkat teleponnya bahwa oh iya, ini nasabah punya loyalitas untuk membayar, akhirnya DC itu selalu mengincar kalian. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua adalah jangan pernah ketika didatangin DC ya, ketika didatangin DC, jangan pernah menjanjikan waktu dan juga tanggal pembayaran kalian, ada duitnya kapan, itu jangan pernah. Kayak contoh misalkan kalian itu didatangin DC atau ditanya oleh DC, itu kapan kamu mau bayar hutangnya? Nanti tanggal 17 karena itu bakal gajian saya, atau tanggal 25, tanggal 26. Biasanya umumnya karyawan kan tanggal 25 sampai tanggal 30 dia gajian. Karyawan tersebut bilang seperti itu akan jadi incaran teman-teman semuanya DC tersebut. Ya otomatis dong, wah ini dia sudah menjanjikan tanggal 26 bakalan bayar karena dia gajian, maka kalian akan selalu diincar di tanggal 25 sampai tanggal berikut-berikutnya, selalu jadi incaran DC karena mengetahui kalian sudah nerima gaji dan sudah dapetin duit. Nah, seperti itu. Nah, terus solusinya gimana, Bang? Solusinya adalah ketika kalian itu ditanya kapan mau bayar, kalian harus bisa menjawab yang namanya kalau punya uang. Nggak tahu saya punya uangnya kapan. Kalau besok punya uang, saya akan bayar besok.
Kalau ada duit besok 100 juta pun saya bayar 100 juta, hutangnya berapa sih kan gitu. Jadi jawabannya kalau punya uang dan saya sendiri nggak tahu kapan punya duitnya gitu. Nah, kenapa jawaban seperti itu? Agar DC tersebut tidak bisa mengira-ngira kapan kalian punya uang gitu loh. Besok kalau ada uang pasti saya bayar, kalau lusa ada uangnya pun ya saya bayar, kalau minggu depannya saya bayar, gitu aja. Itu menjadi jawaban yang alternatif banget ketika kalian itu didatengin DC-nya. Pokoknya jangan sampai menjanjikan waktu kalian itu melakukan pembayaran, atau kalian itu menjanjikan ada uangnya di tanggal sekian, gajiannya tanggal sekian, itu jangan pernah. Itu dua solusi terbaik teman-teman semuanya agar tidak selalu menjadi incaran DC. Yang ketiga adalah ketika kalian rasa takut, ini mungkin masalah mental ya. Jadi jangan pernah takut sama sekali terhadap DC ketika ada ancaman ataupun teror. Kalau bisa kalian segera ganti nomor. Karena DC akan selalu mengincar nasabah yang sudah ketakutan atau nasabah tersebut ketakutan. Nah, kenapa kok bisa seperti itu, Bang? Karena nasabah yang ketakutan itu berpotensial sekali untuk mencari dana talangan. Ketika sudah mencari dana talangan, maka otomatis akan bayar. Nah, dari situlah bisa menjadi incaran DC juga. Solusinya bagaimana? Yang ketiga ini, jangan pernah takut terhadap DC itu sendiri, baik itu melalui WA, telepon, ataupun DC lapangannya. Oke? Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa menjawab pada teman-teman semuanya, dan sedikit ngasih ketenangan juga buat teman-teman semuanya, biar teman-teman nggak pernah lagi yang namanya takut menghadapi DC dan tidak jadi incaran DC. Ya, mudah-mudahan lewat video ini juga saya berdoa kepada teman-teman semuanya, mudah-mudahan rezekinya lancar, mudah-mudahan dapat kerjaan yang bagus, usahanya lancar ya, agar kita bisa membayar hutang pinjol tersebut. Terserah, kalau mau bayar silakan, kalau enggak itu urusan kalian teman-teman semuanya. Tetapi yang jelas di sini saya ngasih informasi aja. Ya, mudah-mudahan aja lah kalau misalkan kita bisa berbuat baik, siapa tahu nanti juga akan ada yang balas juga dengan kebaikan tersebut. Oke, saya mau tutup dulu video ini. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau nggak suka, boleh di dislike aja, nggak jadi masalah. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.